anak-anakku, siswa baru peserta MTLS tahun 2020-2021. Berakhirnya materi keOSISan, kita lanjutkan dengan materi kepemimpinan. Karena antara OSIS dan kepemimpinan merupakan bagian yang terintegrasi satu dengan lainnya. Dengan terintegrasinya keOSISan dan kepemimpinan, diharapkan organisasi siswa intrasekolah di SMA Negeri 1 Selong dapat kita laksanakan secara baik, benar, bertanggung jawab, serta efektif dan efisien. Dari materi sajian kepemimpinan dalam OSIS yang akan kita bicarakan berikut ini, kalian diharapkan mengerti, memahami, dan mampu melaksanakan beberapa hal seperti berikut ini. 1. Adanya kesatuan persepsi tentang perlunya latihan dan kepemimpinan dalam suatu organisasi siswa intrasekolah. Selanjutnya, adanya kesatuan persepsi tentang fungsi dan peran pemimpin dalam kerjasama tim secara sinergik. Terakhir, kalian mengerti tipe-tipe dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Adapun hasil yang diharapkan berikutnya adalah adanya pemahaman diri dalam pola pemimpin, termasuk kelebihan diri, kekurangan diri, dan bagaimana cara memperbaiki kekurangan-kekurangan perorangan yang selanjutnya dapat kita wujudkan secara bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam suatu kepemimpinan, maka perlu kalian para peserta MTLS memahami 1. Pengertian kepemimpinan. Secara definisi, kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana mempengaruhi aktivitas-aktivitas dalam suatu kelompok yang diorganisir ke arah pencapaian tujuan. Dengan kalian memahami definisi kepemimpinan ini, insya Allah, maka apabila kita bergabung atau partisipasi dalam suatu organisasi,
organisasi, perilaku-perilaku personal di dalam organisasi dapat diarahkan secara efektif. Pengertian kepemimpinan. Keberadaan apa alasannya kemampuan di dalam memimpin perlu dilatih? Untuk itu kita lanjut kepada materi tentang alasan diperlukannya kemampuan memimpin untuk dilatih. Berdasarkan kajian secara teoretik maupun praktis, kemampuan untuk memimpin dalam suatu organisasi perlu dilatih. Karena satu, untuk menjadi seorang pemimpin tidak saja membutuhkan bakat, tetapi seorang pemimpin membutuhkan kemampuan dan keahlian secara teoritis dan praktis yang dilatih sejak muda. Dengan kita banyak latihan memimpin, diharapkan ketika kalian dewasa nanti, kalian diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin. Paling tidak, kita mampu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita, tetangga kita, dan selanjutnya kepada sekup yang lebih luas. 2. Untuk menjadi seorang pemimpin yang berprinsip bukanlah hal yang sederhana. Sesederhana apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat. Karena hambatan, tantangan, kendala dalam bentuk kebiasaan buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kemampuan menjadi seorang pemimpin perlu dilatih dan pengalaman secara kontinu sehingga diperoleh perspektif baru yang berguna dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat menjalankan suatu organisasi sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, maka suatu organisasi harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip organisasi atau kepemimpinan. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus terpenuhi dalam sebuah organisasi antara lain, 1. Seorang pemimpin adalah seorang yang belajar seumur hidup. Tidak ada kepuasan di dalam belajar untuk terus mengupdate kemampuannya. 2. Seorang pemimpin berorientasi pada pelayanan. 3. Pemimpin harus mampu membawa energi secara positif di dalam melayani. 4. Seorang pemimpin harus menanamkan rasa percaya kepada orang lain. Yang kelima, seorang pemimpin selalu berkeseimbangan dalam kehidupan. Yang keenam, seorang pemimpin melihat kehidupan sebagai tantangan, sehingga dia terus maju, dan maju. Yang ketujuh,
seorang pemimpin mengedepankan prinsip sinergitas. Dan yang terakhir, seorang pemimpin terus-menerus latihan mengembangkan dirinya sendiri. Setelah kita mengikuti uraian tentang kepemimpinan, selanjutnya kita harus memahami pengertian pemimpin. Pemimpin merupakan inti dari suatu manajemen. Karena seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, aktif berkoordinasi, aktif melakukan percobaan dan riset, dan seorang pemimpin bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Anak-anakku, para peserta MPLS yang saya cintai, setelah kalian mengikuti penjelasan tentang definisi pemimpin, selanjutnya kalian harus mengerti dan memahami tugas dan peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin di dalam menjalankan organisasi yang sedang dipimpinnya harus banyak memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. 1. Seorang pemimpin sadar bahwa ia sedang bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, seorang pemimpin adalah pemegang tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas. 3. Seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan dengan mengedepankan skala prioritas. 4. Seorang pemimpin harus mampu berpikir secara analitis dan konseptual. 5. Seorang pemimpin adalah seorang mediator. Dan yang terakhir, pemimpin harus mampu membuat keputusan walaupun dalam situasi yang sulit. Dari uraian-uraian tentang kepemimpinan dan pemimpin seperti yang telah kita bahas di atas, maka sampailah kita pada suatu kesimpulan tentang kepemimpinan dan pemimpin. Sebagai simpulan dari pertemuan kita tentang materi kepemimpinan dan pemimpin adalah sebagai berikut. 1. Efektivitas atau performa suatu organisasi ditentukan oleh kondisi dan karakter setiap individu yang ada di dalamnya. Bagaimana pola pikirnya, perilakunya, komunikasi, dan kerjasama yang terjadi dalam sebuah tim, baik tim kecil maupun tim yang besar, sangat memegang peranan penting dalam membentuk performa organisasi tersebut. 2. Sebuah teamwork yang solid merupakan jawaban yang tidak bisa dibantah lagi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Persamaan persepsi dari setiap individu dalam tim sangat penting dan strategis dalam membangun kekuatan organisasi. Keberhasilan organisasi sangat ditunjang oleh kemampuan
orang-orang yang tergabung dalam organisasi untuk mewujudkan the excellent team, yaitu tim yang harmonis. 4. Kerjasama menjadi sumber daya manajemen yang berkekuatan dan siap menyambut perubahan, tidak hanya kumpulan sejumlah orang yang tidak berdaya. Anak-anakku sekalian, para peserta MPLS yang dirahmati Allah. Uraian demi uraian materi sudah kita selesaikan, maka berakhirlah pertemuan kita di dalam mengikuti MPLS di SMA Negeri 1 Selom tahun pelajaran 2020-2021. Semoga keaktifan kalian, kesungguhan kalian, keseriusan kalian dalam mengikuti kegiatan ini sejak awal sampai akhir tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak setelah kalian menjadi orang yang mandiri, kalian termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah sebagai insan yang madani. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf terhadap kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.